Arsenal resmi perpanjang kontrak Mikel Arteta. Barcelona ingin gelar finalissima di Camp Nou. Erik ten Hag serang balik Cristiano Ronaldo. Real Madrid catatkan batas gaji tertinggi di La Liga. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Mikel Arteta masih akan lama menangani Arsenal sebab manajer asal Spanyol itu baru saja mendapatkan kontrak baru sampai 3 tahun ke depan atau hingga tahun 2027 mendatang. Seperti dikutip The Athletic, Arteta sudah setuju dengan penawaran kontrak baru dari manajemen. Klub tidak mau kehilangan Arteta yang kontraknya habis akhir musim ini. Kinerja Arteta sejak menangani Arsenal di akhir 2019 memuaskan Stade Kroenke selaku pemilik klub. Sedangkan laman Daily Mail menyebutkan gaji Arteta mengalami naik 2 kali lipat dan angkanya mendekati Pep Guardiola yang menerima 20 juta pound sterling per tahun di Manchester City. Sudah hampir 5 tahun sejak Arteta ditunjuk menjadi juru taktik Arsenal, ia secara perlahan membawa The Gunners kembali ke papan atas Liga Inggris. Meskipun begitu, gelar Liga Inggris yang masih luput dari genggaman membuat Arteta merasa tugasnya di Arsenal belum selesai. Setelah 2 kali nyaris juara, ia bertekad menuntaskan rasa penasaran itu. Arteta juga mendapat dukungan penuh dari para staf Arsenal untuk menjalankan proyeknya. Ini pula yang membuatnya betah. Ambisi membawa The Gunners meraih kesuksesan menjadi alasan dibalik keputusan pria asal Spanyol itu. Lionel Messi absen dalam sesi latihan yang digelar pada hari Kamis waktu setempat. Saat ini Inter Miami sedang bersiap menghadapi Philadelphia Union di partai Major League Soccer MLS pada akhir pekan. Disebutkan oleh Kual, Lionel Messi cuma berada di dalam gedung. Ia tidak bergabung dengan rekan-rekannya di lapangan latihan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kondisi La Pulga. Jurnalis Argentina Gaston Edul mengeklaim bahwa Messi tidak mengalami cedera lanjutan di bagian pergelangan kaki yang selama 2 bulan terakhir dalam perawatan, tapi Lionel Messi memang tidak fit karena memperlihatkan gejala flu. Bintang Real Madrid Kylian Mbappe dan Paris Saint-Germain telah disarankan untuk mencoba mediasi guna mengakhiri perselisihan mereka saat ini terkait gaji yang belum dibayarkan oleh Komite Pengaduan LFP. PSG mengonfirmasi bahwa mereka sangat senang dengan keputusan tersebut, tetapi tawaran tersebut langsung ditolak oleh pemain internasional Prancis tersebut. Kisah ini tampaknya akan diselesaikan di ruang sidang. Ibu Mbappe mengatakan pada bulan Juli bahwa putranya siap menuntut PSG atas masalah tersebut. PSG bersiap mengambil langkah hukum setelah Kylian Mbappe menolak tawaran mediasi dari Badan Liga Sepak Bola Prancis LFP terkait sengketa gaji. Perselisihan ini berpusat pada klaim Mbappe yang meminta sekitar 55 juta euro. Di tengah ketegangan yang telah berlangsung lama dengan klub, PSG menyatakan siap menghadapi sengketa ini di pengadilan setelah upaya mediasi yang direkomendasikan LFP ditolak oleh Mbappe. PSG menyebut bahwa selama 7 tahun Mbappe telah menerima keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan klub berharap kesepakatan sebelumnya dihormati. PSG menilai penolakan ini dapat merusak reputasi Mbappe, namun akan tetap memproses kasus ini melalui jalur hukum. Erling Haaland tidak akan bermain dalam pertandingan Manchester City melawan Brentford dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Absennya Haaland disebabkan oleh masalah kebugaran yang dialaminya. Pep Guardiola, pelatih Manchester City, memutuskan untuk mengistirahatkan Haaland agar kondisi fisiknya tidak semakin parah. Terlebih saat ini, timnya juga sedang menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Kehilangan Haaland tentu akan menjadi tantangan bagi lini serang Manchester City. Namun, Guardiola tetap optimis dengan performa timnya dan berharap para pemain lain mampu menutup kekosongan yang ditinggalkan Haaland dalam pertandingan penting ini. Real Madrid punya batas gaji tertinggi di La Liga untuk musim 2024-2025 sebesar 754,8 juta euro. Angka ini menempatkan Real Madrid sebagai klub dengan kapasitas pengeluaran tertinggi di Liga Spanyol, melampaui klub-klub besar lainnya seperti FC Barcelona. Batas gaji ini ditentukan oleh La Liga berdasarkan pendapatan klub dan menunjukkan kekuatan finansial Madrid yang terus berkembang. Kenaikan batas gaji Real Madrid sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk hak siar televisi dan sponsor. Dengan anggaran ini, Real Madrid memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengatur komposisi tim dan merekrut pemain bintang. Barcelona telah mengalami peningkatan signifikan dalam batas gaji mereka untuk musim baru. Menurut laporan dari La Liga, batas gaji klub ini melonjak dari 204 juta euro pada musim sebelumnya menjadi 426 juta euro. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Barcelona telah berhasil memperbaiki kondisi keuangan mereka setelah beberapa tahun menghadapi krisis finansial, memungkinkan mereka untuk bersaing lebih kompetitif di Liga. Dengan batas gaji yang lebih tinggi, Barcelona dapat mendaftarkan pemain baru dan memperpanjang kontrak pemain-pemain kunci tanpa terbatas oleh aturan keuangan. Ini juga memberikan fleksibilitas bagi klub untuk melakukan transfer besar di masa mendatang.
Gavi, gelandang Barcelona, kembali berlatih setelah absen 10 bulan akibat cedera lutut. Pemain berusia 20 tahun ini mengikuti sebagian sesi latihan dan diharapkan kembali bermain pada pertandingan melawan Osasuna pada 28 September 2024 jika mendapatkan izin medis. Namun, Barcelona tetap berhati-hati untuk menghindari kemunduran dalam proses pemulihan Gavi. Meski Gavi diproyeksikan kembali dalam 15 hari, tim medis akan menangani proses dengan sangat hati-hati. Jika ada hambatan kecil, rencana kembalinya mungkin ditunda untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Barcelona bermimpi mengadakan finalisima di Camp Nou yang telah direnovasi, di mana pertandingan tersebut akan mempertemukan tim nasional Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi dengan tim Spanyol yang diwakili oleh talenta muda Lamine Yamal. Pertandingan ini diharapkan menjadi duel ikonik antara Messi, salah satu pemain terhebat sepanjang masa, dan Yamal yang sedang naik daun sebagai bintang baru di Barcelona. Finalisima merupakan ajang bergengsi yang mempertemukan juara Copa America dan juara Euro. Barcelona berharap perhelatan ini akan memberikan pemandangan spektakuler di Camp Nou yang baru direnovasi. Inter Milan meluncurkan seragam ketiga untuk musim 2024-2025 dengan desain berwarna emas yang menunjukkan sejarah dan ikonik kota Milan seperti Biscone. Jersey ini juga dirancang sebagai bagian dari kampanye global Nike Together We Rise untuk mendukung sepak bola wanita. Warna emas yang pernah digunakan di seragam sebelumnya kini kembali dengan sentuhan desain yang menghormati seni dan budaya Milan. Inter akan pertama kali mengenakan seragam ini dalam pertandingan melawan Monza di Serie A. Seragam ini menampilkan lambang klub dengan 2 bintang dan Scudetto di bagian dada. Sidang 115 kasus pelanggaran finansial yang menjerat Manchester City akan dimulai pekan depan. Sky Sport melaporkan City akan berupaya membuktikan diri bersih dan lepas dari semua tuduhan. City terancam mendapatkan hukuman pengurangan poin hingga terdegradasi dari Premier League jika memang terbukti bersalah. Namun opsi degradasi diyakini akan menjadi yang paling ekstrim. Komisi independen akan mempertimbangkan semua bukti yang ada sebelum mengambil keputusan. Proses ini juga bisa memakan waktu beberapa bulan, sehingga masalah ini kemungkinan baru akan tuntas pada Maret 2025, itu kalau tidak molor lagi. Rodri menjadi satu dari 2 nama yang dijagokan akan memenangi Ballon d'Or 2024. Satu lagi adalah Vinicius Junior dari Real Madrid. Kedua pemain memiliki nilai plus tersendiri untuk menjadi pemenang. Saat ditanya mengenai Ballon d'Or, Rodri pun berangan-angan bisa membawa pulang bola emas tersebut dalam malam penganugerahan yang akan digelar di Paris pada 28 Oktober mendatang. Apalagi sudah lama pemain Spanyol tidak memenanginya, yakni sejak Luis Suarez pada 1960. Gelandang Manchester City asal Spanyol tersebut menilai penghargaan itu akan menjadi sumber kebanggaan bagi negaranya. Saat jeda musim panas lalu, viral video wawancara Rodrigo Betancourt di sebuah program TV Uruguay yang menyebut orang-orang Korea Selatan terlihat sama. Sayangnya, permintaan maaf saja tidak cukup karena kasus itu keburu viral dan dianggap melakukan pelecehan berbau rasial. Hal ini dilarang keras dilakukan pemain Premier League. Alhasil, FA melakukan penyelidikan dan menjatuhkan dakwaan bersalah kepada Betancourt. Kamis malam waktu Indonesia Barat, Betancourt punya waktu hingga 19 September untuk meresponnya. Jika terbukti bersalah, maka dia bisa dihukum minimal 6 laga hingga paling berat 12 pertandingan. Setelah pensiun pada 2017, Francesco Totti sempat menjabat sebagai salah satu direktur di Roma. Namun, mantan kapten Roma itu mengundurkan diri pada 2019 dan menuding pemilik saat itu James Pallotta dan manajemen tidak cukup banyak melibatkannya. Pemilik baru Roma, keluarga Friedkin, dikabarkan sempat membujuk Totti untuk kembali menempati jabatan direktoral. Mantan pelatih Roma Jose Mourinho juga disebut menginginkan Totti kembali. Baru-baru ini, Totti bicara soal hal ini. Ia mengaku tidak pernah dihubungi manajemen soal kembali ke Roma. James Rodriguez datang ke pangkuan Rayo dalam kondisi kurang baik karena sempat 1 bulan libur bermain sepak bola. Namun, kondisi kebugaran James nampaknya telah kembali karena sang gelandang mampu menjalani partai kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Kolombia bulan ini. Presiden Rayo Vallecano, Martin Presa, menjelaskan alasan dibalik debut James Rodriguez yang tertunda. Presa mengatakan James masih harus bekerja keras membangun kondisi kebugarannya agar meminimalisir resiko cedera ketika menjalani debut. Serhou Guirassy akan mengenakan nomor punggung 9 di Borussia Dortmund musim ini meskipun sebelumnya sempat memilih nomor punggung 19. Ini bukan hal yang biasa bagi seorang pemain untuk mengganti nomor punggungnya selama musim berjalan. Nomor punggung 9 yang akan dikenakan Guirassy ke depannya sebelumnya dimiliki Sebastian Haller. Namun, karena Haller belum tampil untuk BVB sebelum dipinjamkan ke CD Leganes dan Guirassy juga belum melakukan debutnya bersama BFB, maka pergantian nomor punggung masih memungkinkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rencana kepindahan penyerang Chelsea David Datro Fofana ke AEK Athens dengan status pinjaman harus kandas. Pemain berusia 21 tahun tersebut awalnya dijadwalkan bergabung dengan klub Yunani tersebut untuk masa peminjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen senilai 20 juta pound sterling.
Menurut Fabrizio Romano, masalah muncul di tahap akhir ketika kedua klub mulai bertukar dokumen. Beberapa poin dalam kesepakatan masih menjadi perdebatan di antara kedua belah pihak, dan dengan jendela transfer di Yunani yang segera ditutup, kesepakatan ini batal. Nikola Zalewski memutuskan untuk bertahan di AS Roma meskipun menerima tawaran menarik dari Galatasaray. Klub Turki tersebut berupaya keras untuk merekrut pemain sayap asal Polandia itu sebelum jendela transfer mereka ditutup. Perwakilan Galatasaray bahkan datang ke Roma untuk negosiasi, namun Zalewski tetap memilih melanjutkan karirnya di bawah asuhan Daniele De Rossi. Meskipun tawaran finansial dari Galatasaray menggiurkan, Zalewski berkomitmen untuk bertahan di Roma dan berjuang mendapatkan tempat di tim utama. Galatasaray kini mempertimbangkan opsi lain untuk memperkuat posisi bek kiri mereka. Dengan wawancaranya dengan Rio Ferdinand di sebuah podcast, Ronaldo mengkritik Ten Hag dengan mempertanyakan mentalitas sang pelatih. Perselisihan antara Erik Ten Hag dan Cristiano Ronaldo tetap memanas. Ten Hag pun memberikan reaksi atas pernyataan itu. Manajer Manchester United membalas kritikan Ronaldo dengan menyatakan sang pemain tidak tahu apapun karena berada di Arab Saudi sehingga tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di Setan Merah. Ronaldo diingatkan agar melihat posisi United pada tahun depan. Lazio berhasil mencatatkan laba finansial lebih dari 40 juta euro pada musim 2023-2024, terutama berkat partisipasi mereka di Liga Champions UEFA. Pendapatan dari hak siar televisi meningkat 131% dibandingkan musim sebelumnya, memberikan kontribusi signifikan. Selain itu, penjualan pemain seperti Sergej Milinkovic-Savic ke Al Hilal turut mendongkrak keuntungan. Total pendapatan klub mencapai 158,8 juta euro. Laporan keuangan paruh tahun Lazio menunjukkan pemulihan yang signifikan dibandingkan musim sebelumnya, yang berakhir dengan kerugian sebesar 29,5 juta euro. Beberapa faktor utama memengaruhi keputusan Nico Williams untuk tetap bertahan di Athletic Club. Salah satunya adalah loyalitasnya kepada Athletic. Selain itu, Williams sangat bersemangat untuk bermain di Liga Eropa untuk pertama kalinya bersama Athletic. Di sisi lain, situasi finansial Barcelona turut mempengaruhi keputusan Williams. Ada kekhawatiran terkait kemampuan klub untuk mendaftarkan pemain baru karena masalah gaji yang ketat. Faktor ketidakpastian ini ditambah dengan kecintaannya kepada Athletic dan impian bermain di final Liga Eropa di kandang sendiri menjadi alasan kuat dibalik penolakan Williams terhadap tawaran dari Barcelona. Toulouse FC telah mengumumkan bahwa manajer Carles Martinez Novel telah memperpanjang kontraknya dengan klub tersebut. Martinez Novel bergabung dengan Toulouse pada Desember 2022. Di bawah arahannya, Toulouse finish di posisi ke-11 di Liga, yang merupakan pencapaian terbaik klub sejak 2013-2014, serta mencapai babak gugur Liga Eropa meskipun akhirnya tersingkir oleh SL Benfica. Salah satu momen bersejarah di bawah kepemimpinan Martinez Novel terjadi di babak grup Liga Eropa ketika Toulouse berhasil mengalahkan Liverpool 3-2 di Stadium de Toulouse. Masa depan penggawa timnas Indonesia Tom Haye mulai menemui titik terang setelah klub papan bawah Eredivisie Belanda Almere City sudah menyiapkan kontrak untuk sang pemain. Demikian laporan yang disampaikan laman Football Internasional. Almere berada dalam posisi terdepan setelah NIC Breda tidak sanggup memenuhi tuntutan Haye, sehingga mereka memilih mengibarkan bendera putih. Jika akhirnya Haye membubuhkan tanda tangan kontrak dengan Almere, keinginan untuk berkarir di luar Belanda harus menanti hingga akhir musim. Timnas Indonesia mendapat kabar bagus sebelum menghadapi Bahrain dan Tiongkok dalam pertandingan grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan depan. Proses pemulihan cedera engkel kaki kiri Jordi Amat berjalan dengan baik dan sudah mulai mengikuti latihan bersama Johor Darul Takzim setelah absen selama lebih dari 1 bulan. Peluang Amat untuk memperkuat timnas senior dalam dua laga tandang melawan Bahrain dan Tiongkok pada 10 dan 15 Oktober terbuka. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.